Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih dapat diberikan kesehatan serta umur panjang. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yang sedang kita jalani untuk sekarang ini. Perkenalkan, di sini saya atas nama Siti Nur Ainun. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajara, yang artinya itu terjadi. Nah, sedangkan kata syajaratun itu artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah, dia itu tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah itu adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus, dan akan berjalan terus panjang masa. Kemudian selain kata sejarah, dalam bahasa Arab juga ada kata-kata yang artinya hampir sama, yaitu silsilah. Nah, pada umumnya menunjuk kepada keluarga. Misalnya prasasti Kedu menceritakan silsilah raja-raja Mataram kuno Hindu. Nah, kata kisah dalam bahasa Arab itu menunjuk pada masa lampau, yang merupakan cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi. Misalnya saja kisah Nabi Nuh dengan perahunya. Adapun sejarah dalam arti negatif itu terbagi menjadi 4. Ada sejarah itu bukan mitos, ada sejarah itu bukan filsafat, ada juga sejarah bukan ilmu alam, serta ada juga sejarah bukan ilmu alam. Oke, kita lanjut saja. Sejarah itu bukan mitos. Nah, sejarah bukan mitos itu maksudnya misalnya dari Jawa ada mitos tentang Raja Dewata Singkar. Nah, seorang raja pemakaman manusia yang akhirnya dikalahkan oleh Aji Saka. Dari Sumatera ada mitos tentang Raja Iskandar Zulkarnain yang turun dari Bukit Saguntang dan kemudian menurunkan raja-raja. Dalam mitos itu tidak ada penjelasan tentang waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, sedangkan dalam sejarah itu semua peristiwa secara tepat diceritakan kapan waktunya terjadi dan di mana tempatnya. Kemudian yang kedua itu sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu bersifat abstrak, dan spekulatif. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Jika filsafat berbicara tentang manusia, maka manusia itu adalah manusia pada umumnya, manusia yang ada pada gambaran pemikiran. Nah, sedangkan sejarah itu berbicara tentang manusia, maka yang dibicarakan adalah orang tertentu yang mempunyai tempat dan waktu serta terlibat dalam kejadian tertentu. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, sejarah itu bukan ilmu alam. Sejarah itu sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua ilmu, yaitu ada ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Nah, ilmu alam itu bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau bersifat nomotetis. Sedangkan kalau sejarah, dia itu berusaha menuliskan hal-hal yang bersifat khas atau ideografis. Kemudian yang keempat itu sejarah itu bukan sastra ya. Perbedaan sejarah dan sastra itu paling tidak ada 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Nah, dari cara kerja, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan seorang pengarang. Kebenaran bagi seorang pengarang secara mutlak ada di bawah kekuasaannya atau bersifat subjektif.
Nah, hasil keseluruhannya itu hanya menuntut supaya pengarang taat asas dunia yang dibangunnya. Misalnya saja, ia sudah terlanjur bercerita tentang orang yang suka merokok contohnya. Nah, ia tidak boleh lupa bercerita seolah-olah orang itu tidak suka merokok tanpa memberitahu pembaca. Nah, dalam kesimpulan sastra bisa saja berakhir dengan sebuah pertanyaan, sedangkan dalam sejarah ia harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan sebuah pertanyaan lagi. Lanjut ya. Habis itu sejarah dalam arti positif. Nah, sejarah dalam arti positif itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian pertama itu sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan tentang manusia, tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Manusia yang menjadi fosil menjadi kajian antropologi ragawi, benda-benda peninggalan sejarah itu menjadi kajian arkeologi. Nah, sejarah itu akan meneliti peristiwa-peristiwa sesudah tahun 1500. Meskipun demikian, manusia masa kini itu menjadi kajian bersama beberapa ilmu sosial sesuai dengan minat utamanya, seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi. Kemudian yang kedua itu sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa itu penting untuk pengembangan dan perubahan masyarakat. Misalnya, ambil contoh, bangunan Belanda itu tidak penting, tetapi gedung dansa di suatu kota menjadi penting, karena gedung itu mempunyai makna sosial, yaitu sebagai contoh peninggalan suatu zaman. Atau tidak, kepergian Pakubawana ke tempat peristirahatan mungkin tidak penting, tetapi ketika Pakubuwana pergi ke daerah-daerah tahun 1910-an menjadi penting bagi pemerintah Belanda karena hal itu dianggap menggugah nasionalisme Jawa. Kemudian yang ketiga itu sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Maksudnya adalah sejarah adalah sejarah tertentu, partikular. Partikular itu dalam bahasa Latin partikularis berarti tertentu lah. Selanjutnya sejarah adalah ilmu yang unik mengenai satu-satunya. Oleh karena itu, sejarah itu menulis peristiwa yang terkait dengan tempat dan waktu yang hanya terjadi sekali. Nah, misalnya saja seperti sejarah itu menulis pemberontakan komunis di Indonesia pada tahun 1965. Nah, bukan tentang pemberontakan pada umumnya yang dapat terulang kembali. Pemberontakan komunis di Indonesia pada tahun 1965 itu hanya terjadi sekali saja dan dia tidak terulang lagi di masa yang akan datang ataupun di tempat lain. Nah, kemudian yang keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu. Apa yang dibicarakan tentang waktu? Hal-hal yang dibicarakan tentang waktu itu ada tempat, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, biasanya itu masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Ambil contoh itu misalnya perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu mulanya berbentuk kota-kota kecil di New England. Nah, pada abad ke-17, kemudian dia itu tumbuh menjadi dewan-dewan kota. Dari dewan-dewan kota itu berkembang menjadi kota-kota provinsi. Kemudian dari kota provinsi itu timbullah kota-kota besar, dan dari kota besar itu timbullah kota metropolitan. Dan dari kota metropolitan itu timbul juga kota megapolitan. Sementara itu, demokrasi itu mengikuti perkembangan kota. Oke, kita lanjut tentang guna sejarah. Nah, guna sejarah menurut Koento Wijoyo, guna sejarah itu dapat dibedakan menjadi dua. Nah, ada guna intristik dan ada juga guna entristik. Nah, kalau guna intristik itu terbagi lagi menjadi tiga. Ada secara sebagai ilmu, ada secara sebagai cara mengetahui masa lampau, dan juga ada secara sebagai pernyataan pendapat. Di mana kalau secara itu sebagai ilmu artinya terbuka ya. Artinya siapa saja itu dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah
asal hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Nah, keterbukaan itu diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa sejarah itu menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak menggunakan istilah-istilah teknis. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu sejarah itu sebagai cara mengetahui masa lampau. Nah, bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Paling tidak ada dua sikap setelah orang mengetahui masa lampaunya, yaitu melestarikan masa lampau karena ia menganggap bahwa masa lampau itu penuh makna atau orang itu menolak. Kemudian yang ketiga, sejarah itu sebagai pernyataan pendapat. Nah, banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya itu untuk menyatakan pendapat. Misalnya saja di Amerika Serikat, ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu tentang konsensus dan konflik. Disebut konsensus karena mereka itu berpendapat bahwa dalam masyarakat itu selalunya saja ada konsensus, dan para sejarawan itu selalu bersikap konformitis. Sebaliknya yang disebut konflik karena mereka itu menekankan seolah-olah dalam masyarakat itu selalu saja terjadi pertentangan, dan menganjurkan supaya orang itu bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Misalnya saja perang saudara di Amerika Serikat, yang merupakan adalah persengkolan dari kaum industrialis dan kaum politis. Kemudian guna sejarah secara ekstrinsik. Nah, kalau dilihat dari kegunaan sejarah secara ekstrinsik, maka sejarah secara umumnya mempunyai fungsi pendidikan, di mana yang pertama itu ada pendidikan moral, yang kedua sejarah sebagai pendidikan perubahan, kemudian yang ketiga itu sejarah sebagai pendidikan keindahan. Nah, kalau sejarah pendidikan moral ya, jika pendidikan moral itu harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra itu hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah itu harus berbicara tentang fakta. Fakta itu sangat penting dalam sejarah. Tanpa fakta tidak boleh berusaha. Tanpa fakta tidak boleh bersuara. Misalnya, benarkah secara historis bahwa semua bupati sebagai bangsa terjajah itu baik? Sebaliknya, benarkah semua residen sebagai penjajah itu buruk perlakuannya terhadap pribumi? Jawaban itu harus dilengkapi dengan suatu fakta. Kemudian sejarah itu sebagai pendidikan perubahan. Nah, pendidikan perubahan itu diperlukan oleh para politis, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Nah, dalam era global sekarang ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Misalnya saja kaum politis yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan akan ketinggalan. Nah, untuk dapat melestarikan kepemimpinan perlu diketahui perubahan apa yang sedang dialami oleh para pengikutnya, serta salah satu definisi sejarah itu adalah tentang perubahan akan banyak membantu. Sejarah itu bisa relevan dengan perubahan asalkan tidak mempelajari waktu yang terlalu jauh. Misalnya itu seperti kita menjadi politisi yang mengurusi kota. Nah, kita pasti akan mencatat bahwa perubahan itu disebabkan karena dampak kemajuan dengan melihat masa lalu kota lain yang lebih besar. Nah, kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga itu sejarah itu sebagai pendidikan keindahan. Nah, coba kita bayangkan bahwa kita adalah serdadu-dadu Belanda di Benteng Makassar atau Jakarta waktu masih bernama Batavia, atau sekarang berujung ke Monumen Pertempuran. Betapa sulitnya melawan peluru dengan bambu runcing. Coba kita pikirkan, bagaimana perasaannya kita sedang membaca buku tentang perang Diponegoro, atau tidak perang Paderi, atau tidak perang Aceh. Nah, dengan sejarah mengajarkan itu semua, kita itu diminta untuk membuka hati serta perasaan, pengalaman estetik yang akan datang melalui mata waktu. Kita antara lain itu datang ke monumen candi seperti candi, istana, dan membaca. Kemudian ada juga tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan itu sepakat bahwa ilmu sejarah itu bertugas untuk membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikut perkembangannya di masa yang paling tua hingga masa yang sekarang kita jalani ini.
Tugas sejarah itu membuka masa lampau untuk manusia, mengandung pengertian bahwa sejarah itu meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Nah, peristiwa pada masyarakat manusia itu dan masa lampau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Kemudian, peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Demikian pula dengan adanya peristiwa yang terjadi di masa sekarang belum menjadi sejarah. Dengan demikian, konsep waktu menjadi sangat penting. Kemudian, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah segala sesuatu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya itu ada nilai-nilai sikap dan juga pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas, antara saya jelaskan barusan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan sosial budaya itu terjadi secara terus-menerus dari dahulu hingga sekarang yang sedang kita jalani sekarang. Dan di masa yang akan datang juga perubahan sosial itu akan terus terjadi. Kemudian perubahan sosial budaya itu tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan itu berasal dari masyarakat dan masyarakat tidak mungkin tanpa adanya kebudayaan. Nah, kita lanjut ya. Habis itu ada juga faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan sosial budaya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya itu pada dasarnya kita bedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Kemudian kalau yang faktor internal itu dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua itu penemuan baru. Dimana kalau yang bertambah dan berkurangnya penduduk itu seperti pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga sistem hak milik atas tanah mengalami perubahan-perubahan. Orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gedung, gadai tanah, bagi hasil dan sebagainya yang sebelumnya tidak dikenali oleh masyarakat. Kemudian penemuan-penemuan baru. Nah, inovasi merupakan suatu proses sosial dan budaya yang besar. Nah, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, proses tersebut meliputi suatu penemuan unsur budaya yang baru. Nah, unsur kebudayaan baru tersebut disebarkan ke masyarakat, lalu diterima oleh masyarakat dan dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, penemuan-penemuan baru itu dapat dibedakan lagi menjadi dua, ada yang discovery dan invention. Nah, kalau discovery itu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat baru ataupun ide baru yang diciptakan oleh seorang individu atau suatu rangkaian ciptaan individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, sedangkan kalau discovery itu baru menjadi invention jika masyarakat itu sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru tersebut dalam hidupnya dan kehidupannya. Misalnya saja adanya penemuan tentang mobil yang diawali dengan penemuan S. Marcus dari Australia itu pada tahun 1875 tentang motor gas yang pertama. Kemudian motor gas tersebut diuji cobakan pada kereta kuda sehingga kereta tersebut dapat berjalan tanpa kuda. Nah, pada saat itulah mobil juga menjadi suatu discovery. Setelah penemuan Marcus kemudian mengalami perbaikan, percobaan dari pencipta lain dan sekitar tahun 1911 oleh masyarakat, yaitu menjadi sebuah bentuk mobil yang paten dan menjadi alat berangkutan manusia yang cukup aman dan praktis. Dengan tercapainya bentuk itu, maka kendaraan mobil pun menjadi invention. Kemudian pertentangan konflik dalam masyarakat. Pertentangan konflik dalam masyarakat itu dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Nah, pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini.
Kemudian faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang lingkungan fisik, kedua peperangan, ketiga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, kita mulai dari lingkungan fisik. Kalau lingkungan fisik itu seperti adanya bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, hal itu memungkinkan masyarakat itu untuk pindah dari daerah awal ke daerah lain yang pemukimannya baru dan pemukimannya itu aman dari bencana-bencana alam tersebut. Kemudian yang kedua itu tentang peperangan. Nah, seperti peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat, menimbulkan berbagai dampak seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan-pertentangan. Negara yang memang biasanya akan memaksakan negara yang takluk untuk menerima kebudayaannya yang dianggap kebudayaan lebih tinggi tarafnya. Kemudian yang ketiga, ada juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, itu akan menyebabkan saling pengaruh. Nah, selain itu pengaruh budaya juga dapat berlangsung melalui komunikasi satu arah, yaitu komunikasi masyarakat dengan media massa contohnya. Kemudian interaksi kebudayaan juga tidak menjamin timbulnya pengaruh satu budaya terhadap budaya yang lain. Nah, satu masyarakat itu dapat saja menolak atau menyeleksi terlebih dahulu, baru kemudian menyerap unsur-unsur kebudayaan yang sesuai. Kemudian kita lanjut, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat itu menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya itu terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal, terjadi karena berbagai faktor. Nah, seumpamanya yang pertama itu karena masyarakat itu merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggapnya itu sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini itu muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak sesuatu hal yang baru tersebut. Kemudian kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka itu akan langsung menolak. Kemudian yang ketiga itu adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama, membuat inovasi itu terhalang. Misalnya itu masih ada sikap priai dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Nah, kemudian kita lanjut ke konsep kebudayaan. Manusia itu diciptakan oleh kebudayaan tertentu dan di dalam lingkungan kebudayaan tertentu. Makhluk yang lahir di dunia ini tuh belum dapat dikatakan manusia, melainkan harus dijadikan manusia. Nah, manusia itu menjadi manusia kalau kebudayaan yaitu melalui adanya sistem pendidikan, bahasa, tata sopan santun, adat istiadat, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu di pengertian kebudayaan. Nah, kata kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta yang arti budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Nah, dengan demikian secara sederhana, kebudayaan itu dapat kita artikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kemudian kita lanjut. Selain itu juga ada yang mengupas kata budaya itu sebagai perkembangan dari kata majemuk budidaya yang mempunyai arti kata itu daya dari budi. Oleh karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan kalau kebudayaan itu hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Nah, dengan kata lain hasil dari ketiga unsur akal atau budi, itulah yang disebut dengan kebudayaan. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai suatu analisis tertentu. Nah, dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan itu lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.
Menurut Zildjian, ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Nah, ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi, kemudian sistem pencaharian hidup atau sistem ekonomi, lalu ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial, serta sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem kesenian. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan ya. Kita pertama ke bahasa dulu. Bahasa. Menurut Ernst Cassirer, dia itu menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang menggunakan simbol. Artinya itu manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol, khususnya bahasa. Dengan kata lain, bahasa itu berisi simbol atau lambang untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan atau pemikiran. Bahasa dapat dibedakan dari beberapa ciri. Pertama itu ada bahasa isyarat, misalnya kentongan, gerakan tangan, atau tidak anggukan, geleng kepala, atau isyarat-isyarat yang lain. Kemudian bahasa lisan, ucapkan melalui mulut. Kemudian ada juga bahasa tulisan, yaitu melalui baik buku, surat, koran, majalah, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sistem peralatan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Nah, menurut Notonagoro pada tahun 1987, manusia itu adalah makhluk yang bersifat monopluralis atau yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan juga kedudukan kodrat. Nah, susunan kodrat manusia itu terdiri atas jiwa dan raganya. Nah, sedangkan jiwa itu mempunyai apa yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Dengan cipta, rasa, dan karsa inilah manusia itu mampu menciptakan apa yang disebut dengan teknologi. Kemudian yang ketiga itu sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari tingkat teknologi yang dipergunakan, maka sistem mata pencaharian hidup itu dapat terbagi lagi. Yang pertama itu seperti masyarakat pemburu dan peramu. Kemudian ada juga pertanian yang berpindah-pindah atau berladang. Kemudian ada juga pertanian intensif. Maksudnya di sini masyarakat itu sudah hidup menetap. Kemudian yang keempat itu ada industri. Nah, kita lanjut lagi yang keempat. Poin keempat itu sistem kemasyarakatan atau teknologi sosial atau sistem sosial. Nah, kodrat manusia adalah sebagai makhluk monopluralis dan tidak ada manusia yang dapat hidup dan menjalani kehidupannya itu seorang diri, tetapi pasti dia itu memerlukan bantuan orang lain. Manusia itu hidup tanpa bantuan manusia lain tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem pengetahuan. Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara dia itu belajar, baik belajar dari lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan budayanya. Pengetahuan itu yang sifatnya universal, meliputi pengetahuan tentang tumbuhan-tumbuhan, flora atau binatang atau fauna, ruang dan waktu, bilangan, tubuh manusia, dan perilaku antar sesama manusia. Kemudian sistem religi atau dapat dikatakan sebagai sistem kepercayaan. Nah, adanya keterbatasan manusia dalam memahami, memikirkan, menganalisa keadaan dan kejadian alam dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti gempa, bumi, gunung meletus, kelahiran, kematian, ada orang jahat, ada orang sombong, dan perilaku lainnya yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Hal itu dapat menyebabkan manusia itu akan sadar bahwa akan adanya kekuatan di luar dirinya sendiri yang disebut kekuatan supranatural. Kemudian manusia itu berusaha mendekatkan diri kepada sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan supranatural dan guna juga untuk menghindari dari hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya dengan cara sesaji dan berbagai macam upacara. Dari inilah timbul sistem upacara keagamaan. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha ya. Agama menjadi identitas setiap penganutnya itu memberikan dorongan spiritual dalam bertingkah laku, memberi arah dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, dengan adanya ketaatan dalam menjalankan agama, maka terciptalah kedisiplinan, ketekunan, rasa kebersamaan, saling hormat, menghormati, jujur, dan lain sebagainya. Nah, semua itu sangat diperlukan dalam menjalin hubungan baik individu dengan Tuhannya.
individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, itu sistem kesenian. Kesenian itu pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama seni rupa meliputi seni patung, seperti itu seni pahat, seni lukis, dan seni rias. Kemudian yang kedua itu seni suara meliputi itu seperti vokal, musik, sastra, puisi, prosa ataupun novel. Kemudian yang tiga itu seni gerak meliputi drama seperti pantomim atau tidak seni tari dan lain sebagainya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Wujud kebudayaan. Nah, wujud kebudayaan itu ada sistem budaya, ada sistem sosial, dan berupa kebudayaan fisik, di mana sistem budaya itu pada tingkatan ini ialah sebagai sesuatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, pengaturan, dan sebagainya. Nah, sifat ini masih bersifat abstrak dan tidak dapat direbak atau difoto. Lokasinya itu ada di kepala-kepala atau dalam alam pikirannya kita, masyarakat, di mana kebudayaan itu berada. Kemudian kalau sistem sosial, itu wujud kedua dari kebudayaan yang disebut dengan sistem sosial. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari. Nah, menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Nah, aktivitas-aktivitas dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto dan juga dapat diobservasi. Kemudian yang ketiga itu berupa kebudayaan fisik. Nah, wujud kebudayaan fisik itu ialah benda-benda hasil karya manusia. Seperti dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret, misalnya itu seperti rumah atau tidak sepeda motor, atau tidak komputer, kain batik, kancing baju, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan itu mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari poin-poin saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.